Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidh Ahmad Hakami rahimahullah ta'ala. Ini adalah pertemuan yang ke-70, yang mana dalam pertemuan ini kita akan masih membaca penjelasan dari penulis tentang al-iman bil yaumil akhir, yang mana pada kesempatan sebelumnya sudah kita bacakan beberapa keterangan dari penulis tentang tanda-tanda atau contoh tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan di dalam Alkitab, yaitu di dalam Al-Quranul Karim, seperti tentang terbitnya matahari dari arah tenggelamnya, ya, kemudian juga seperti tentang munculnya dabah, yaitu binatang yang tertentu yang Allah Ta'ala keluarkan di akhir zaman, dan seperti keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dan yang lain sebagainya. Maka kemudian di sini beliau ingin menambah penjelasan tentang contoh-contoh tanda hari kiamat yang disebutkan dalam As-Sunnah. Beliau mengatakan, ma mithalu amaratis sa'ati minas sunnah. Apa contoh tanda-tanda hari kiamat dari As-Sunnah? Itu yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum kita baca penjelasan beliau, tentunya kita harus memahami bahwasanya di sini beliau mengajarkan kepada kita di dalam mengimani tanda-tanda hari kiamat, maka landasannya adalah Alkitab dan As-Sunnah. Tidak boleh ini melampaui dari Alkitab dan As-Sunnah, karena tanda-tanda hari kiamat termasuk salah satu di antara perkara-perkara yang ghaib, ya, karena dia adalah kejadian-kejadian yang akan datang, yang tidak ada seorang pun manusia mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Maka tidak boleh kita menentukan salah satu perkara sebagai tanda-tanda hari kiamat kecuali dia berdasarkan dalil, dan dalil dalam agama kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka beliau di sini mengajarkan kepada kita di dalam kita mengimani tanda-tanda hari kiamat, ya, maka kita harus merujuk kepada Alkitab dan As-Sunnah. Makanya beliau memberikan contoh-contoh tanda-tanda hari kiamat dari Alkitab dan As-Sunnah. Nah, kemudian beliau mengatakan di antara contoh-contoh tanda hari kiamat yang disebutkan dalam As-Sunnah, mithlu ahadisi tulu'i syamsi min maghribiha, seperti hadis-hadis tentang terbitnya matahari dari arah tenggelamnya, wa ahaditsid dabbati, dan hadis-hadis tentang dabah, yaitu binatang yang Allah Ta'ala keluarkan dari muka bumi ini, yang menjadi tanda pada hari kiamat nanti, yang datang sebelum datangnya atau yang keluar sebelum datangnya hari kiamat. Wa ahaditsil fitani kad-dajjali wal malahimi, dan hadis-hadis yang berbicara tentang fitnah, ya, yang menjadi cobaan besar bagi umat manusia, seperti Ad-Dajjal, seperti munculnya Dajjal, dan Al-Malahim, yaitu peperangan yang terjadi ini menjelang hari kiamat, seperti diantaranya peperangan antara kaum muslimin dengan ahli kitab, dengan orang-orang Yahudi, yang disebutkan dalam hadis bahwasanya ketika itu ini semua bebatuan dan tumbuh-tumbuhan akan menyampaikan kepada orang-orang Islam. Ketika ada orang Yahudi yang bersembunyi di belakangnya, maka semuanya akan mengatakan, kemari wahai muslim, di sini ada orang Yahudi di belakang saya, bunuhlah dia, kecuali ini pohon gharqad, ya, seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Baik, kemudian wa hadits nuzuli Isa, dan seperti hadis-hadis yang berbicara tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Wa khuruji Ya'juj wa Ma'juj, dan tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa haditsid dukhan, dan hadis-hadis yang berbicara tentang dukhan, yaitu munculnya asap yang terjadi menjelang hari kiamat. Wa haditsir rih allati taqbidu kulla nafsin mu'minah, dan hadis-hadis yang membicarakan atau menyampaikan tentang akan adanya ar-rih, yaitu angin yang bertiup, allati taqbidu, yang akan mencabut nyawanya setiap orang yang beriman. Wa haditsin nari allati tazhar, dan hadis-hadis tentang api yang akan muncul ini menjelang hari kiamat. Api ini akan muncul dari arah Yaman yang kemudian menggiring mereka
ke mahsyarnya, ke tempat ini berkumpulnya mereka. Wa haditsil khusufi wa ghairiha, dan hadis-hadis tentang al-khusuf, yaitu dibenamkannya suatu tempat tertentu dan penduduknya ke dalam bumi, ya, yang itu terjadi sebagaimana disebutkan dalam hadis dalam 3 tempat, ya, fil masyriq wal maghrib wa jaziratul arab, di daerah timur, di daerah barat, dan di daerah jaziratul arab. Wa ghairiha, dan seperti hadis-hadis yang lain yang membicarakan tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, di antara hadis yang membicarakan tentang tanda-tanda hari kiamat ini, kita bacakan salah satu hadis ini yang disebutkan dalam riwayat Muslim rahimahullah taala, yang beliau menyebutkan dengan sanadnya dari Hudzaifah ibn Usaid al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ittala'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakaru. Ini suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menemui kami ketika kami sedang ini berbincang-bincang, bermudzakarah, yaitu mengingat-ingat tentang ilmu, ya kan, tentang agama kita. Faqala ma tadzakarun, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang sedang kalian perbincangkan, yang sedang kalian sebutkan, yang sedang kalian ingat-ingat dalam agama ini apa? Tentang masalah apa? Qalu nadhkuru sa'ah. Mereka para sahabat mengatakan, kami sedang menyebut-nyebutkan tentang hari kiamat, sedang mengingat-ingat tentang hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Bahwasanya hari kiamat itu tidak akan terjadi sehingga kalian melihat sebelumnya ada 10 tanda. Yang mana para ulama mengatakan inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dari 10 tanda ini merupakan tanda-tanda yang besar terjadinya hari kiamat, di mana ketika satu tanda muncul dari tanda-tanda besar ini, maka akan beriringan muncul tanda besar berikutnya sampai akhirnya terjadi hari kiamat. Nah, dzakara ad-dukhan, maka beliau menyebutkan salah satu di antara tanda itu adalah adanya asap, nah, yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wad-dajjal, dan beliau juga menyebutkan dajjal, akan munculnya dajjal. Wad-dabbah, dan adanya binatang yang tertentu, ya, yang Allah Tabaraka wa taala keluarkan dari muka bumi ini, yang kemudian nanti akan berbicara kepada manusia bahwasanya manusia itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang sudah kita baca sebelumnya. Wa tulu'asy-syamsi min maghribiha, dan munculnya atau terbitnya matahari dari arah tenggelamnya, dari tempat tenggelamnya, yaitu dari arah barat. Nah, wa nuzul Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, dan turunnya Nabi Isa ibn Maryam sallallahu alaihi wasallam. Wa Ya'juj wa Ma'juj, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa thalathata khusuf, dan beliau juga menyebutkan di antara tanda itu adalah apa? Thalathata khusuf, 3, ini pembenaman suatu tempat tertentu, ya. Al-khusuf yang dimaksud di sini adalah dibenamkannya satu tempat tertentu bersama dengan penduduknya, yaitu khasfun bil masyriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun bi jaziratil arabi, yaitu satu khasf, yaitu satu pembenaman tempat yang terjadi di masyriq, di daerah timur, wa khasfun bil maghribi, yang kedua terjadi di daerah barat, dan yang ketiga khasfun bi jaziratil arab, ini pembenaman suatu tempat tertentu yang terjadi di jaziratil arab. Nah, lalu beliau mengatakan, wa akhiru dzalika narun takhruju minal yamani tatrudun nasa ila mahsyarihim, dan yang paling akhir dari itu semua adalah api yang keluar dari Yaman yang menggiring manusia menuju mahsyar mereka, menuju tempat berkumpul mereka. Ini adalah salah satu di antara hadis-hadis yang sangat banyak yang menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Naam, adapun hadis yang menyebutkan tentang angin yang bertiup yang Allah kirimkan, yang mencabut nyawa setiap jiwa yang beriman, maka telah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yab'atsu rihan minal yaman alyan minal harir la tad'u ahadan fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman illa qabadathu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang bertiup dari Yaman, yang angin tersebut alyanu minal harir, lebih lembut daripada sutra.
yang mana angin tersebut la tad'u ahadan fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman illa qabadathu. Angin tersebut tidaklah membiarkan ada seorang pun yang di dalam hatinya hanya sedikit keimanan, melainkan akan mencabut nyawanya, akan mematikan orang tersebut. Jadi nanti di akhir zaman menjelang terjadinya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan seluruh orang, seluruh manusia yang di dalam hatinya ada keimanan, meskipun keimanan itu hanya sebesar biji dzarrah atau sebesar semut ataupun sekecil apapun, ada keimanan dalam hatinya, maka akan dicabut nyawanya dengan angin yang Allah tiupkan, yakni yang Allah kirimkan dari arah Yaman tersebut. Sehingga ketika itu setelah dikirimkannya angin ini, maka seluruh kaum yang beriman, walaupun hanya sedikit saja keimanannya, semuanya orang yang beriman akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang tersisa di muka bumi ini kecuali hanya orang-orang yang kafir, orang-orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah hari kiamat itu pada orang-orang yang kafir tersebut, orang-orang yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah beberapa di antara contoh-contoh hadis yang menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat yang semuanya itu wajib untuk kita imani, karena itu datang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui semua perkara yang gaib. Inilah yang kita baca pada kesempatan kali ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan membaca tentang dalil keimanan terhadap adanya kematian, yang itu nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan pembahasan kita kali ini, ya, pembacaan kitab kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.